Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu, proses pencalonan capres dan juga cawapres harusnya ini digelar pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Namun saat ini KPU sedang merancang PKPU yang isinya memajukan pendaftaran bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden, yakni pada tanggal 10 hingga 16 Oktober 2023. Lalu apa urgensi dari KPU membahas atau tentunya mengajukan draft PKPU yang isinya memajukan pendaftaran capres-cawapres ini, dan apakah juga partai politik akan gerak cepat tentunya menyesuaikan dengan pendaftaran yang dipercepat ini? Kita akan bahas dalam dialog Peta Politik Nasional edisi kali ini bersama saya Ardianto Wijaya. Dan sudah hadir melalui daring sejumlah narasumber yang nanti kita akan ajakin diskusi. Kita akan sapa satu persatu. Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua DPP Partai Gerindra. Bang Habib, Assalamualaikum, selamat malam Bang Habib, dengan Jaya di studio. Oh, halo, selamat malam. Selamat malam, ketemu lagi kita Bang Habib via daring hari ini. Salam sehat Bang Habib. Siap. Baik, terima kasih sudah hadir. Nanti saya akan cek kira-kira Gerindra apakah juga gerak cepat begitu menyesuaikan dengan pendaftaran capres dan juga cawapres. Dari Komisi 2 DPR RI, Pak Gus Pardi Gaus. Pak Gus Pardi, selamat malam. Salam sehat Pak. Selamat malam, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini, Pak Gus. Baik, dan juga ada Mbak Diska Putri, juru bicara Partai Demokrat. Mbak Dis, selamat malam, ketemu lagi kita. Salam sehat. Selamat malam, salam sehat, salam kenal juga buat Bang Habib dan Bang Gus, salam kenal. Baik, ya nanti kita akan tersambung juga dengan Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, dan juga Mbak Titi, pengajar pemilu FHUI di segmen-segmen selanjutnya. Saya yang pertama akan ke Pak Gus Pardi terlebih dahulu, karena ini draftnya nanti juga akan dibahas dengan Komisi 2 dan juga pemerintah. Pak Gus Pardi melihat terkait dengan percepatan pendaftaran capres dan cawapres, Komisi 2 meresponnya seperti apa Pak Gus Pardi? Ya, terima kasih bahwa kami Komisi 2 minggu yang lewat diundang oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan urun rembuk dan melakukan pembahasan dan memberikan semacam wahana dan gagasan bagaimana kalau seandainya pelaksanaan pendaftaran ya, apa judulnya Pak nih sekarang? Pendaftaran capres dan juga cawapres, bagus. Pendaftaran. Ya, pendaftaran capres dan cawapres ini tentu kami Komisi 2 tentu memberikan apresiasi. Gagasan itu tentu kita harapkan harus berkoordinasi terhadap si pelaksana daripada pemilu ini. Karena bagaimanapun kami sudah menetapkan tahapan-tahapan pemilu. Dan juga dilakukan berkaitan terhadap pelaksanaan pilkada yang akan dilakukan pada tanggal 27 November 2024. Oleh karena itu prinsip bagi kami adalah kalau memang tidak akan terjadi irisan antara pelaksanaan pemilu dengan pilkada, tentu kita memberikan apresiasi. Kenapa? Karena memang banyak persoalan-persoalan, sesuatu yang bernilai positif untuk dilakukan percepatan itu. Kenapa? Pertama adalah bagaimana rezim pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten kota itu dalam melakukan pembangunan ini bisa ada keserentakan. Artinya perencanaan pembangunan yang akan dilakukan itu tidak berhimpitan atau tidak saling bersinergi. Selama ini kita lihat pelaksanaan pilpres, pelaksanaan pilkada gubernur, bupati, wali kota, apalagi ketika pada masa rezim yang lalu, itu kan hampir setiap saat, tiap tahun terjadi pelaksanaan pilkada. Tentu sinergitas terhadap perencanaan pembangunan ini sesuatu yang perlu kita pertanyakan, bagaimana antara pusat, provinsi dan kabupaten kota itu. Yang kedua adalah adanya keinginan untuk melakukan perubahan ini juga dimaksudkan bagaimana
dinamika terhadap Pilpres pada hari ini supaya jangan terlalu lama dan membingungkan pada para masyarakat, karena bagaimanapun keputusan partai politik sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Oleh karena itu, kalau seandainya percepatan ini dilakukan, tentu ruang untuk menimbulkan persepsi, pandangan, kemudian kritikan, kemudian akan menimbulkan kegaduhan. Kalau dipercepat, seandainya salah seorang di antara calon presiden pada hari ini, kan baru ada Anies sama Caimin yang sudah melakukan kesepakatan, calon presiden dan wakil presidennya sudah ditentukan oleh Nasdem dan PKB. Lalu bagaimana dengan PDI dan poros Partai Golkar, Gerindra, PAN, dan lain sebagainya. Kalau hal ini dilakukan percepatan, tentu tidak terjadi diskursus. Tentu juga ada ruang bagi partai politik, bagi calon presiden, wakil presiden, dan juga bagi kader untuk mensosialisasikan kalau seandainya secara dini dilakukan percepatan itu. Oleh karena itu, bagaimanapun kalau ruangnya panjang, tentu terjadi diskursus, terjadi dinamika dan lain sebagainya. Ini adalah bagian sesuatu yang menurut hemat saya sesuatu yang positif, manakala pelaksanaan pendaftaran itu dipercepat dari tanggal 19 Oktober sampai dengan 25 November, dipercepat menjadi 10 September sampai dengan 16 September itu. 16 Oktober kami koreksi begitu Pak Gus. 11 Oktober. Oktober. Saya akan langsung tanyakan karena tadi Pak Gus Pardi ini kan mewakili Komisi 2 yang diharapkan positifnya adalah bisa sosialisasi lebih lama. Saya akan mengecek langsung apakah juga partai politik dan juga koalisinya juga akan gerak cepat juga merespon terkait dengan pendaftaran baca pres dan juga cawapres ini yang dipercepat. Saya akan ke Bang Habib dulu sebelum saya akan ke Mbak Diska. Bang Habib, bagaimana dengan Gerindra dan juga koalisinya Golkar dan juga PAN begitu terkait merespon pendaftaran bakal calon presiden dan juga wapres ini yang dipercepat? Apakah juga partai cepat-cepat juga, gerak cepat juga untuk menentukan cawapres yang saat ini masih tanda tanya begitu, Bang Habib? Ya, tentu kita akan mematuhi setiap regulasi yang ada, termasuk apabila regulasi tersebut dirubah, ya. Kita akan ikut, misalnya dirubah besok pun ya kita siap saja akan mendaftarkan capres dan cawapres besok. Nggak ada masalah, ya, karena saat ini kan sebenarnya koalisi Partai Gerindra kan sudah cukup untuk mencalonkan capres dan cawapres. Tinggal menentukan cawapresnya akan ditentukan secara mendalam dengan cara musyawarah agar bisa mendapatkan cawapres yang benar-benar ideal. Jadi mau waktunya sampai tanggal 25, mau sampai tanggal 13, bagi kami nggak ada masalah. Cuma memang ada yang miss sedikit, ya, yang publik termasuk kami sendiri anggota DPR yang tidak di Komisi 2 belum mendapat penjelasan yang utuh terkait hal teknis soal tanggal ini, ya. Kalau saya baca ya barusan disampaikan bahwa perubahan ini sebenarnya teknis terkait penyesuaian antara Perpu Pemilu dengan PKPU, karena nggak sinkron, ya, di Perpu Pemilu yang terbaru. Itu kan kampanye itu 15 hari setelah DCT Pilpres, ya, setelah penetapan pasangan Pilpres DCT 15 hari. Padahal kalau dari tanggal 25 Oktober, ya kan, padahal di PKPU ditetapkan ini 28 November masa kampanyenya, jadi nggak sinkron. Saya juga ini masih menjelaskan saja, memahami aja saya masih agak miss, ya, apalagi teman-teman publik. Tapi intinya kalau alasannya benar-benar karena alasan teknis, ya,
ketidaksinkronan antara tanggal yang diatur atau jadwal yang diatur di PKPU dengan yang di Perpu, menurut kami nggak ada masalah. Tetapi kalau alasannya sebagaimana disampaikan beberapa kali misalnya oleh Pak Mahfud, soal ini harus dipercepat supaya nggak berantem dan lain sebagainya, itu yang kita kurang sependapat. Ya. Sebetulnya yang namanya dinamika penentuan capres dan cawapres itu hal yang biasa kok. Saya sendiri ya di DPP Partai Gerindra sudah 3 kali mengalami masa seperti ini. Semakin hari kita bukan semakin tegang, justru semakin rileks gitu kan. Jadi mau ditentukan waktu panjang atau lambat ya nggak ada masalah. Kalau yang dikritisi misalnya ini kan yang terkampanye secara negatif ke publik bahwa partai politik tuh maunya dilama-lamain, maunya dibikin sampai last minute. Padahal kan kita harusnya paham sikap partai politik tersebut adalah buah dari sistem ini. Itu bukan hal yang tiba-tiba, tapi itu akibat dari sistem yang kita rancang ini. Yang pertama adalah di konstitusi kita diatur pasangan capres dan cawapres itu dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ya, sehingga lalu di undang-undang gitu kan kita semangat waktu itu kan semakin lama semakin efisien, baik peserta pemilu dan lain sebagainya, sehingga presidensial threshold, electoral threshold kan terus meningkat. Nah, presidensial threshold kita kan 20% itu sejak tahun 2004 ya, berlaku di 2009 ya, berlaku di 2009. Dari 4% menjadi 20%. Sehingga tidak mungkin juga ada partai politik ya, hanya ada banyak partai politik yang bisa mencalonkan sendiri. Baik. Yang lainnya harus berkoalisi. Nah, ketika kita berkoalisi tentu kita kan bicara soal diskusi, musyawarah, mana yang pas gitu kan, dengan partai-partai lain. Seperti misalnya yang sekarang kan hanya PDI Perjuangan yang bisa langsung mengajukan capres dan cawapresnya sekaligus. Kalau partai lain seperti kami Gerindra kan nggak bisa. Kami misalnya ingin mencalonkan Pak Prabowo dengan pasangannya internal Gerindra. Nggak bisa, karena harus tergantung dengan partai politik lain. Nah, ini adalah sistem, bukan maunya kita gitu kan. Nah, tapi percayalah, kita semua punya kedewasaan ya, pengen yang terbaik ya. Dan yang terbaik itu artinya yang benar-benar berkualitas. Kenapa? Karena kan kita pengen kader-kader terbaik bangsa inilah yang menjadi capres dan cawapres. Dan secara subjektif, semua kan pengen menang. Benar-benar cari calon yang pas dengan menghitung calonnya orang gitu kan. Baik, Bang Habib, kita tunggu ya. Kita semua, gitu. Baik, kita tunggu kejutan dari Gerindra dan juga koalisi dari Golkar dan juga PAN terkait dengan cawapres siapa yang nantinya juga akan didaftarkan last minute. Kalau tadi Bang Habib juga mengatakan bahwasanya hal yang wajar terjadi ketika memang menentukan capres dan juga cawapres di ketika last minute. Saya akan ke Mbak Diska. Mbak Diska, artinya apakah juga Anda setuju kalau tadi kita sayangnya tidak ada pihak KPU. Kami sudah mencoba mengundang begitu, namun juga berhalangan hadir membahas terkait dengan teknis. Kalau Bang Habib tadi tidak setuju dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, mengatakan bahwasanya ini karena kondisinya saling serang, saling pindah sana sini begitu. Artinya apakah Demokrat juga melihat percepatan ini sebagai hal positif atau seperti apa sebetulnya? Tentu kalau kami sendiri di Partai Demokrat melihat ini membuka dengan menginginkan dengan tangan terbuka lah apa yang menjadi rencana kemudian untuk KPU melakukan percepatan ini gitu, percepatan pendaftaran ini. Kami sendiri tentu dasar dari kenapa kita akhirnya membuka dengan tangan lebar apa yang menjadi rencana ini adalah tentu berarti ini kan sepertinya secara teknis akan semakin memperkuat bahwa berarti nanti akan ada runtutan kita tahu sendiri bahwa dalam sistem dalam teknis pemilihan umum ini kan banyak runtutan seperti ada tes kesehatan, ada apa dan segala macam, lalu kemudian ada sosialisasi sebelum akhirnya kemudian ada kampanye dan ada pemilihan umumnya begitu pada tanggal 14 Februari 2024. Dan yang kami harapkan tentu dengan adanya percepatan ini juga kan semakin memastikan bahwa pemilu ini akan berjalan smooth sehingga pemilihan umum ini tetap di tanggal 14 Februari 2024. Tidak ada misalnya tidak ada
pemajuan atau bahkan justru lebih mundur lagi dari 14 Februari 2024 ini. Jadi kalau kami sendiri pada dasarnya cukup mendukung dan membuka dengan lebar untuk apa yang menjadi inisiasi KPU saat ini begitu. Tapi lalu kemudian untuk masalah apakah ini adalah karena saling serang atau apa sehingga harus dimajukan, menurut saya tentu setuju dengan Bang Habib tadi bahwa menyebutkan bahwa tentu apa yang terjadi saat ini adalah dampak dari sistem yang sudah ada saat ini, yaitu dampak dari sistem di mana ada presidential threshold 20% sehingga apapun yang terjadi saat ini hanya PDIP yang bisa untuk mencalonkan misalnya satu capres dan cawapres dari partai politiknya, internal politiknya, partai politiknya sendiri. Namun kemudian kami yang tentu belum mencapai 20% ini di tahun 2019 kemarin ya tentu harus sedikit struggling untuk melakukan kolaborasi, untuk melakukan koalisi, dan tentu di sana selalu ada negatif dan positifnya, selalu ada, namanya juga berkoalisi tentu selalu ada, tidak selalu smooth begitu, selalu ada kepentingan, selalu ada negosiasi, selalu ada yang dikedepankan dan apa yang harus kita kesampingkan dalam kepentingan, dan itu tentu ada sedikit riak-riak politik yang tentu itu adalah bagian dari demokrasi itu sendiri. Jadi kami melihat bahwa kita mendukung langkah KPU apabila harus kemudian mempercepat pendaftaran capres-cawapres ini dengan harapan maka teknis-teknis ke depan ini semakin lebih lancar begitu, dan 14 Februari 2024 ini harapannya pemilihan umum berjalan dengan baik, lalu kemudian juga nanti suksesi kepemimpinan juga sesuai dengan jadwal, sesuai dengan apa sistem demokrasi yang kita inginkan begitu. Tapi tentu untuk begitu, nanti saya tahan dulu Mbak Diska, nanti di segmen-segmen selanjutnya mungkin saya akan mengecek juga kesiapan dari Demokrat apakah juga sudah melakukan negosiasi, sudah melakukan pendekatan. Ini karena juga harus gerak cepat juga, waktunya juga mendekati karena sekitar sebulan begitu mendekati pendaftaran capres dan cawapres, dan juga nanti saya akan cek seperti apa Gerindra juga memastikan siapakah yang akan menjadi cawapres pendamping dari Pak Prabowo. Tentunya ada beberapa nama yang nanti juga saya akan cek ke Bang Habibur Rahman. Yang tersambung bersama kami Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Mas Jaya. Oke, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Mas Adi, saya langsung tanyakan, kalau tadi di segmen pertama kita diskusi, sebagian besar dari partai politik sebetulnya setuju begitu, termasuk juga Pak Gus Pardi Gaus dari Komisi 2 juga menanggapi hal positif. Nah, menurut Anda melihatnya ini sebagai sesuatu yang positif, kalau berdasarkan teknis pemilu begitu, apakah juga Anda menilai juga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mahfud, bahwasanya ini situasinya saling serang, saling pindah-pindah begitu. Apakah juga situasi itu juga sebagai salah satu alasan atau Anda melihatnya seperti apa, Mas Adi? Ya sebenarnya antara bagus dan tidak bagus. Tidak bagus itu bagi koalisi yang sebenarnya sudah punya jagoan pilpres, bagi mereka mempercepat itu tidak terlampau bagus ya. Tapi bagi jagoan yang belum memutuskan cawapres tentu dipercepat itu ya bagi mereka tidak punya ruang yang lebih luas ya untuk mengonsolidasi dukungan politik. Tapi secara prinsip bagi saya Mas Jaya, kalaupun toh dipercepat ya masa pendaftaran ke KPU ini, saya kira memang itu sebagai upaya untuk menambah masa kampanye yang menurut saya cukup terbatas ya, kan cuma 75 hari kalau tidak keliru. Jadi mempercepat ini adalah untuk memberikan waktu tambahan sebenarnya untuk melakukan kampanye politik supaya pemilih kita itu paham betul soal visi misi, soal gagasan, soal keinginan, apa yang akan mereka lakukan gitu ya, andai terpilih menjadi presiden di Republik Indonesia untuk 2024 yang akan datang. Karena kalau model kampanye yang sekarang serba terbatas, saya khawatir publik itu tidak menangkap gagasan yang secara spesifik, gagasan yang substantif soal capres yang akan diusung. Jadinya itu khawatir terjadi politik dagang sapi. Jadi orang datang ke TPS itu bukan karena gagasan, bukan karena paham visi misi, tapi karena ada mobilisasi, misalnya karena faktor logistik, karena uang, ataupun mobilisasi lain yang tidak ada kaitannya dengan visi misi dan gagasan besar seorang presiden. Oleh karena itu, saya setuju sebenarnya dipercepat, tapi dengan satu catatan, ini untuk menambah masa kampanye ya. Jadi sisa waktu yang ada itu dihibahkan untuk menambah masa kampanye yang cukup terbatas. Tanpa itu semua, saya kira mempercepat ini semua ya tidak akan ada gunanya, karena secara prinsip semua poros politik yang ada saat ini
saya kira mau dipercepat atau tetap misalnya tanggal 19, itu saya kira tidak akan ada persoalan apapun. Baik, Mas Adi, tapi Anda apakah juga menilai, karena kan juga di luar sana juga berkembang begitu spekulasi terkait dengan apakah ini juga untuk menekan proses percepatan konsolidasi elektabilitas salah satu pihak atau salah satu koalisi begitu. Ada juga yang menilai mungkin ini juga mengharuskan partai politik atau koalisi ini juga akan harus mempercepat geraknya menentukan koalisinya, karena memang masih banyak kan juga partai politik yang masih menunggu keputusan MK. Salah satunya terkait dengan mungkin melihat batas calon usia minim cawapres begitu, ataupun mungkin juga koalisi ini masih menunggu juga partai-partai lain apakah juga merapat ke koalisinya begitu. Anda melihatnya seperti apa, Mas Adi? Iya, kalau saya tangkap sebenarnya semua poros politik ya, porosnya Prabowo Subianto, porosnya Ganjar, porosnya Anies, adalah poros-poros politik yang siap 24 jam mereka itu kapanpun daftar ke KPU sebenarnya, Mas. Oke. Jadi sekalipun dipercepat mereka tuh bisa merem sebenarnya, tinggal memilih siapa teman mainnya, gitu ya, teman berpartnernya untuk bisa maju di Pilpres. Jadi tidak ada kaitannya ini apakah sebagai sebuah tekanan politik atau apapun ya. Tapi secara prinsip bagi saya, kalau dipercepat ini tentu akan mempercepat juga poros-poros politik untuk segera mengumumkan siapa calon pendampingannya nanti. Itu yang paling prinsip sebenarnya, karena sampai sekarang kan sebenarnya kalau mau jujur, tidak ada yang bisa dipastikan soal siapa yang bisa maju Pilpres, termasuk siapa pasangan calon wakil presidennya. Saya selalu mengatakan, sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum ada ketetapan resmi dari KPU, soal siapa yang ditetapkan sebagai kontestan, maka sepanjang itu juga koalisi-koalisi yang ada saat ini itu bisa bubar jalan, partai politik itu bisa pindah haluan ke yang lainnya, dan seterusnya. P3 misalnya agak gelisah, ketika nama Sandiaga Uno tidak terlampau jadi prioritas misalnya untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Dulu kita juga ingat PKB itu berharap betul misalnya berpasangan dengan Pak Prabowo, nggak taunya pindah ke lain hati, terjebak cinta satu malam dengan Nasdem dan mereka mendeklarasikan pasangan. Kan begitu ceritanya. Dan seterusnya. Oleh karena itu kalau ini dipercepat, saya kira semua partai itu akan segera mengumumkan soal siapa jagoannya yang saling berdampingan dan mendaftar ke KPU. Itu saja sih poinnya. Baik, tentunya kita harapkan ini untuk menambah masa kampanye karena juga penting berarti ya untuk publik, untuk kita semua untuk bisa mengenal sosok capres dan juga cawapres, tentunya beradu gagasan dan juga terkait dengan sosialisasi yang akan diperpanjang begitu, menambah masa kampanye atau sosialisasi ini. Saya akan ke Pak Gus Pardi, sebetulnya dari Komisi 2, internal Komisi 2 sendiri, dari rekan-rekan Anda, apakah juga setuju semua untuk percepatan pendaftaran capres-cawapres ini, dan apakah juga ada kekhawatiran dari rekan-rekan Komisi 2, Pak, terkait dengan persingkatan waktu pendaftaran ini, apakah juga nantinya potensi gangguan begitu, apakah juga dikhawatirkan dari Komisi 2 atau seperti apa sebenarnya Pak Gus Pardi? Ya, yang jelas kami Komisi 2 secara formal memang belum pernah melakukan pembahasan terhadap adanya upaya dari KPU untuk melakukan percepatan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden itu. Cuman wacana ini muncul dari berbagai mass media dan gagasan itu muncul dari KPU. Bagi kami, tentu kita akan minta klarifikasi kepada KPU dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan mengagendakan untuk memanggil KPU sebagai yang punya gagasan untuk melakukan percepatan dan juga KPU sebagai penyelenggara Pilpres dan Pileg itu. Kalau seandainya memang kajian-kajian yang dilakukan oleh KPU berdasarkan tahapan-tahapan pemilu yang sudah kita tetapkan tidak akan menimbulkan himpitan-himpitan terhadap kegiatan-kegiatan lain, kenapa tidak? Artinya menurut hemat saya memang tidak ada perlu Perpu mengeluarkan percepatan ini. Kenapa? Tentang persoalan percepatan pelaksanaan pendaftaran calon presiden ini hanya ditetapkan lewat PKPU, bukan undang-undang. Berbeda halnya terhadap pelaksanaan pilkada, di mana pelaksanaan pilkada itu diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Itu di pelaksanaannya itu digariskan dalam undang-undang adalah pada bulan November. Sedangkan mengenai pelaksanaan tahapan itu adanya di PKPU. Artinya adalah kalau memang ada keinginan dari KPU untuk
melakukan percepatan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana saya katakan tadi, tentu juga kita minta klarifikasi kenapa harus dilakukan percepatan itu. Tadi saya sudah mensinyalir bahwa aspek-aspek positif dari percepatan itu memang sesuatu yang dahsyat yang perlu kita lakukan. Salah satu di antaranya adalah jangan menimbulkan kegalauan, terjadi percepatan terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik, calon, dan juga masyarakat juga secara lebih awal untuk mengetahui siapa saja calon presiden, wakil presiden yang akan ditetapkan oleh KPU untuk dilakukan pencoplosnya 14 Februari 2024 itu. Tentu dengan demikian ini bahagian juga bagi kita untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan pendidikan politik. Mereka tidak hanya giring, mereka tidak hanya mengetahui dalam waktu yang tidak terlalu lama, ini juga bagian untuk mengkuliti siapa calon yang pas untuk kita berikan amanah dalam rangka untuk bagaimana bangsa dan negara ke depan ini persaingannya sangat ketat dengan dunia luar, bagaimana undang-undang menggariskan bahwa maksud dan tujuan daripada calon presiden itu untuk apa, kan untuk bagaimana meningkatkan keadilan, bagaimana kesejahteraan, pendidikan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar kita ingin siapa calon dan lain sebagainya itu. Tentu nilai-nilai inilah yang perlu kita berikan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya tersebut. Ya, kita tentunya harapkan Komisi 2 mempercepat untuk memanggil KPU dalam hal ini penyelenggara dan juga pemerintah untuk bisa tadi menjawab pertanyaan publik. Jangan sampai ada spekulasi bahwasanya ini memang tujuannya baik, tujuannya positif untuk salah satunya untuk menambah masa kampanye agar publik tentunya mengenal lebih dalam lagi terkait dengan Capres dan juga Cawapres. Pak Gus Pardi Gaus akan melanjutkan kegiatan lain. Terima kasih sudah berbincang bersama kami di kesempatan malam hari ini, Pak Gus. Salam sehat, salam untuk rekan-rekan Komisi 2. Kami tunggu kabar terbarunya terkait dengan klarifikasi dari KPU dan juga pemerintah terkait dengan percepatan pendaftaran bakal calon Capres Cawapres ini. Terima kasih, selamat malam Pak Gus. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.